Pembukaan gambit menteri yang ditolak dimainkan oleh hitam dan menang. Partai ini dimainkan oleh Osip Bernstein melawan Raul Capablanca di tahun 1914 di Moskow, teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4, E6. Kuda C3, kuda F6. Gambit menteri yang ditolak varian ortodok ini cukup solid, teman-teman. Pertahanan yang susah untuk ditembus. Kuda F3 dilanjutkan gajah E7, gajah G5 dan rokade. E3, kuda B ke D7, benteng ke C1 di sini langsung B6. C kali D5 dan E kali D5. Menteri ke-4 dan gajah ke B7. Gajah ke-6 memaksa pertukaran di sini diterima oleh Capablanca. Menteri kali A6. C5, gajah kali F6. Setelah dipukul, dia tetap menjaga gajah ini di E7. Dia pukul oleh kuda, dimainkan oleh Capablanca. D kali C5 dan di sini dipukul dengan pion, teman-teman. Artinya mempertahankan pion sentrum ini agar tetap terjaga untuk di permainan akhir nantinya. Putih rokade dan menteri ke B6. Menteri ke-2 di sini dilanjutkan dengan C4. Hingga ke langkah 15 ini, teman-teman. Satu sama lain dari permainan ini sedikit pun tidak ada kesalahan dari pembukaan. Artinya sesuai textbook teori. Benteng F ke D1 dan benteng F ke D8. Dilanjutkan dengan kuda ke D4, gajah ke B4, B3, benteng A ke C8. Tidak mempedulikan peraduan itu karena sama-sama mempertahankan, teman-teman, dari posisional. B kali C4 di sini, D kali C4 dan dilanjutkan dengan benteng ke C2. Gajah kali C3, benteng kali C3. Di posisi ini kuda langsung ke D5, teman-teman. Teknik yang sangat bagus dimainkan oleh Capablanca di tempo ini, teman-teman. Jika di posisi ini benteng kali pion, maka yang terjadi kuda ke C3. Tetap menggarpu menteri atau benteng. Terbaik di sini misalnya dipukul, maka hitam dipastikan tetap unggul kualitas, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda D5. Ini teknik memang tingkat tinggi dimainkan oleh seorang grandmaster saat itu. Benteng ke C2 adalah jawaban terbaik dan ini memang langkah partai, teman-teman. C3 dan benteng D ke C1. Di sini Capablanca mengecoh untuk tetap semuanya terfokus kepada pion yang di C3 ini, teman-teman. Benteng ke C5 dan di sini langsung kuda ke B3. Di sini benteng ke C6. Kembali lagi dia ke D4. Teknik mengecoh ini sangat bagus dari Capablanca. Sekarang baru diturunkan ke C7. Dan setelah ke C7, maka di sini datang kuda ke B5. Lagi-lagi dia menggarpu benteng dan pion. Padahal memang disusun bangunan ini oleh Capablanca untuk agar putih tertarik di pion yang di C3, teman-teman. Perhatikan. Di sini langsung dinaikkan kembali benteng ke C5 oleh Capablanca. Maka secara hitung-hitungan pasti unggul dari putih dengan memakan pion. Langkah partai memang dipukul pion yang di C3 ini, teman-teman, oleh kuda. Kuda kali kuda, benteng kali kuda. Di sini memang sudah dihitung jauh. Dari sebelumnya memang diberikan pion yang di C3 ini, teman-teman. Benteng kali benteng di sini dan benteng kali benteng. Perhatikan. Hingga ke langkah 29 ini tidak ada yang salah dari satu pemain. Namun satu langkah dari ini putih menyerah, teman-teman. Perhatikan. Kalau teman-teman bisa melihat langkah jenius dari Capablanca, satu langkah yang membuat putih menyerah,
berarti spek pemikiran teman-teman sudah menyetarai dari Capablanca. Di sini betul-betul dipaksa untuk menyerah. Jika di sini teman-teman, pilihannya sangat banyak. Kalau menteri langsung cek tentu diadu oleh putih teman-teman. Tapi di sini dari Capablanca memberikan menteri ke B2 teman-teman. Dan ini putih langsung menyerah. Kok bisa? Mungkin itu pertanyaannya. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang salah di langkah kedua pemain ini. Tapi langkah daripada Capablanca atau ide dari Capablanca terlalu brilian, maka membuat lawan itu menyerah. Jika di posisi ini benteng kesilapan, maka yang terjadi benteng K1 cek. Satu-satunya pilihan hanya ditutup dengan menteri. Dipukul oleh menteri hitam dan raja kali menteri. Benteng kali benteng. Satu benteng penuh, mustahil untuk dilanjutkan. Kembali ke posisi di saat menteri B2, kenapa dia menyerah? Bagaimana kalau raja ke F1? Maka di sini kalau raja ke F1 teman-teman akan terjadi dipukul benteng ini. Atau misalnya dipukul menteri ini teman-teman. Ini langsung checkmate. Tidak ada yang salah lagi-lagi dari langkah ini. Hanya dari Capablanca terlalu jenius atau terlalu brilian idenya teman-teman. Makanya menteri diberikan langsung menyerah. Jika di sini misalnya tadi dari Capablanca langsung cek teman-teman, maka ini hanya mendapatkan menteri saja. Terbaik di sini misalnya kalau tidak dimakan disusun menjadi kalah karena satu langkah sama-sama mat. Memang teknik dari Capablanca sungguh luar biasa teman-teman. Kalau misalnya tidak disusul dengan benteng, artinya hanya terjadi pertukaran. Tidak ada yang menguntungkan. Bahkan di sini dari putih unggul satu pion jika langkah tadi dimainkan oleh hitam. Tapi berbeda dengan ide yang dimainkan oleh Capablanca. Sungguh mustahil di luar akal sehat kita teman-teman. Langkah yang dimainkan oleh Capablanca ini ternyata sangat brilian. Karena satu langkah sama-sama mat ketika salah memainkan. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya teman-teman.